Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Agustini dari kelas 2C Pendidikan Jasmani, NPM 1921919090. Kali ini saya akan membahas mengenai materi keterampilan gerak. Yang di dalamnya itu ada pengertian keterampilan gerak, kemudian klasifikasi keterampilan gerak, dan unsur-unsur yang membentuk keterampilan gerak. Pada dasarnya, belajar gerak merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Keterampilan gerak dalam belajar gerak merupakan indikasi terjadinya proses belajar yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak seseorang, melainkan juga oleh faktor belajar gerak. Di sisi lain, pengaruh dari belajar gerak tampak pada perbedaan yang nyata dari tingkat keterampilan gerak seorang anak yang mendapatkan perlakuan pembelajaran gerak intensif yang tidak. Nah, yang pertama ada pengertian gerak, pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Keterampilan gerak pada setiap orang itu berbeda-beda karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Contohnya tingkatan usia dan pengalaman gerak. Nah, kemudian sifat dasar dari sebuah keterampilan adalah memaksa seorang pelajar untuk lebih memuat pertimbangan ketika merencanakan belajar dari pengalaman. Kemudian ketentuan dalam belajar keterampilan gerak. Yang pertama ada prasyarat. Yang kedua ada kejelasan ide tugas. Dan yang ketiga ada disposisi atensi dan motivasi atas keterampilan. Yang kedua ada klasifikasi keterampilan gerak. Pengklasifikasian keterampilan gerak bisa dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu sebagai berikut. 1. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. 2. Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal. Ketiga, klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Nah, di dalam klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak, bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, keterampilan gerak agal. Keterampilan gerak agal ini yaitu gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama gerakan. Kemudian keterampilan gerak halus. Jadi keterampilan gerak halus ini adalah gerakan yang pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama sebagai basis utama gerakan. Contohnya itu menggambar, mewarnai, dan menulis huruf tegak bersambung. Kemudian berdasarkan perbedaan titik awal dikategorikan lagi menjadi 3 kategori, yaitu keterampilan gerak diskrit, yang kedua keterampilan gerak serial, yang ketiga keterampilan gerak kontinu. Nah, jika berdasarkan stabilitas lingkungan, keterampilan ini bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, keterampilan gerak tertutup atau closed skill.
Yang kedua, keterampilan gerak terbuka atau open skill. Kemudian ada unsur-unsur yang membentuk keterampilan gerak. Yang pertama ada unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk melakukan gerakan. Macam-macam kemampuan fisik yaitu 1. Kecepatan reaksi, 2. Kekuatan, 3. Ketahanan, 4. Kecepatan, dan yang kelima fleksibilitas. Kemudian yang ketujuh, ketajaman indera. Yang kedua ada unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran, jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan imajinasi. Kemampuan mental berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Nah, kemampuan yang diperlukan untuk terciptanya gerakan yaitu sebagai berikut. 1. Kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. 2. Kecepatan memahami stimulus. 3. Kecepatan membuat keputusan. 4. Kemampuan memahami hubungan spasial. 5. Kemampuan menilai objek yang bergerak. 6. Kemampuan menilai irama. 7. Kemampuan mengingat gerakan lampau. 8. Kemampuan memahami mekanika gerakan. 9. Kemampuan berkonsentrasi. Nah, kemudian yang ketiga ada unsur kemampuan emosional. Kemampuan dan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerakan yang efisien adalah 1. Kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. 2. Tidak ada gangguan emosional. Yang keempat ada organisasi unsur pendukung gerakan yang terampil. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.